Halo semuanya, perkenalkan nama saya Firdazania MPM 1850416, Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Pasundan. Dalam kesempatan ini saya akan membuat video monolog bridging dengan materi sistem sirkulasi dengan submateri komponen penyusun darah dan penggolongan darah pada manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat ya. Meski kita dalam pembelajaran daring, kita harus tetap semangat. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Amin. Ibu ingatkan kembali untuk mengisi absen yang sudah disediakan di Google Classroom. Itu darah? Ya, darah merupakan jaringan pengikat yang berupa cairan. Adapun fungsi darah yang pertama, sebagai alat pengangkut zat-zat makanan. Yang kedua, untuk mengangkut hormon dari kelenjar endokrin ke bagian tubuh kita. Yang ketiga, untuk mengedarkan enzim-enzim ke seluruh tubuh kita. Dan yang keempat, ada mengedarkan air ke seluruh tubuh kita. Darah terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama ada sel-sel darah dan yang kedua ada plasma darah. Sel-sel darah ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, sel darah merah atau eritrosit. Yang kedua ada sel darah putih atau leukosit. Dan yang ketiga ada keping darah atau trombosit. Baiklah, Ibu akan membahas sel darah merah atau eritrosit. Apa sih ciri-ciri dari eritrosit? Ya, ciri-ciri dari eritrosit yang pertama, bentuknya bikonkav. Yang kedua, tidak memiliki inti. Yang ketiga, berwarna merah karena disebabkan oleh hemoglobin yang mampu mengikat oksigen. Dan jumlah eritrosit pada pria dewasa kurang lebih 5 juta per milimeter kubik. Dan pada wanita dewasa kurang lebih 4 juta per milimeter kubik. Adapun fungsi-fungsi dari eritrosit yaitu untuk mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh kita. Kedua, ada sel darah putih atau leukosit. Ciri-ciri dari leukosit memiliki inti, tidak berwarna atau bening, dan menunjukkan gerak amoeboid. Ada yang tahu berapa jumlah leukosit pada tubuh kita? Ya, jumlah leukosit pada tubuh kita 6.000 sampai 9.000 per mililiter kubik. Nah, Ibu akan membahas ada atau tidaknya plasma granula pada leukosit. Plasma granula pada leukosit ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada granulosit dan yang kedua ada agranulosit. Granulosit ini merupakan plasma yang memiliki granula, sedangkan agranulosit ini merupakan plasma yang tidak memiliki granula. Granulosit ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada neutrofil, yang kedua ada basofil, dan yang ketiga ada eosinofil. Sedangkan agranulosit dibagi menjadi dua. Yang pertama ada limfosit dan yang kedua ada monosit. Lanjut ya, yang terakhir pada sel-sel darah, yaitu keping-keping darah atau trombosit. Trombosit ini memiliki ciri-ciri tidak berwarna, bentuknya tidak beraturan, berukuran lebih kecil dibandingkan dengan eritrosit dan leukosit. Dan trombosit ini mudah pecah jika terkena benda kasar. Kita berhenti karena ada peran dari trombosit yang disebut dengan pembekuan darah. Bagaimana sih mekanisme pembekuan darah? Mekanisme pembekuan darah yaitu jika kulit kita terluka akan mengeluarkan darah. Trombosit pun akan ikut keluar dan menyentuh permukaan-permukaan kasar yang menyebabkan trombosit ini pecah. Trombosit ini akan mengeluarkan zat yang disebut dengan trombokinase. Lalu trombokinase ini akan masuk ke dalam plasma darah dan mengubah protobin menjadi trombin yang dipengaruhi oleh ion kalsium. Setelah itu, trombin yang terbentuk akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Benang-benang fibrin yang sudah terbentuk akan menyebabkan luka tertutup sehingga darah tidak mengalir lagi. Selanjutnya, Ibu akan membahas komponen darah yang kedua, yaitu plasma darah. Plasma darah ini merupakan bagian darah yang berupa cairan.
Pada plasma darah ini terdapat zat-zat yang terlarut. Apa saja sih zat-zat yang terlarut? Yang pertama ada sari-sari makanan, yang kedua ada enzim, dan yang ketiga ada protein. Dalam plasma darah ini ada protein yang penting, yaitu albumin. Albumin ini berfungsi untuk menjaga tekanan osmotik pada darah. Yang kedua ada globulin yang berfungsi sebagai pertahanan tubuh. Dan yang terakhir ada fibrinogen sebagai pembekuan darah. Oke, selanjutnya Ibu akan membahas submateri yang kedua, yaitu penggolongan darah. Nah, penggolongan darah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sistem darah ABO dan yang kedua ada sistem resus. Baiklah, yang pertama ada sistem darah ABO. Sistem darah ABO ini ditemukan oleh Karl dan Steiner. Penggolongan darah ini berdasarkan dua jenis agglutinogen, yaitu agglutinogen A dan agglutinogen B. Dan berdasarkan komposisi agglutinogen dan agglutinin golongan darah pada manusia dibedakan menjadi golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Nah, ada yang tahu apa itu agglutinogen dan agglutinin? Ya, agglutinogen adalah antigen dalam eritrosit membuat sel peka terhadap agglutinasi atau penggumpalan darah. Sedangkan agglutinin adalah substansi dalam plasma darah yang menyebabkan agglutinasi. Agglutinogen ini biasanya disebut antigen, sedangkan agglutinin ini biasa disebut dengan antibodi. Bagaimana sih penentuan golongan darah sistem ABO? Penentuan golongan darah sistem ABO yang pertama, golongan darah A. Jika eritrositnya mengandung agglutinogen A, maka plasma darahnya mengandung agglutinogen beta. Yang kedua, golongan darah B. Jika eritrositnya mengandung agglutinogen B, maka plasma darahnya mengandung agglutinin alfa. Ketiga, golongan darah AB. Jika eritrositnya mengandung agglutinogen A dan B, maka plasma darahnya tidak mengandung agglutinogen. Dan yang keempat, ada golongan darah O. Jika eritrositnya tidak mengandung agglutinogen A dan B, maka plasma darahnya mengandung agglutinin alfa dan beta. Baik, dilanjut ya. Dari golongan darah ABO kita bisa mengetahui pemberian dan penerimaan darah pada manusia itu dapat dilakukan. Pemberian dan penerimaan darah itu disebut dengan transfusi darah. Nah, ada yang tahu apa itu transfusi darah? Ya, transfusi darah adalah pemberian darah dari seseorang yang disebut donor kepada seseorang yang disebut resipien. Yang perlu diperhatikan dalam transfusi darah adalah menghindari penggumpalan darah akibat reaksi antibodi penerima darah atau resipien. Baik, dilanjut ya. Yang terakhir, pada penggolongan darah ada sistem resus. Sistem resus ini dibagi menjadi resus plus dan resus min. Yang pertama ada golongan darah resus plus. Dalam eritrositnya mengandung antigen resus dan plasmanya tidak membentuk antibodi terhadap antigen resus. Dan yang kedua ada sistem resus min. Dalam eritrositnya tidak mengandung antigen resus dan pada plasma dibentuk antibodi terhadap antigen resus. Demikianlah penjelasan Ibu pada hari ini mengenai materi sistem sirkulasi dengan submateri komponen penyusun darah. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di bawah. Nah, sekarang kita masih dalam keadaan pandemi, sebaiknya kita menerapkan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.